A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Sahabat pencari hikmah, ibadah puasa didasarkan persyariatannya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah, dan juga Al-Ijma' atau konsensus seluruh ulama. Dasar persyariatan puasa berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadan dalam Al-Quran Al-Karim. Dasar dari ayat Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa." Dan juga ayat 185 yang artinya, "Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah." Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa. Di antaranya adalah puasa 3 hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Seperti yang tertulis di dalam hadis, Rasulullah SAW berpuasa 3 hari pada setiap bulannya dan beliau berpuasa di hari Asyura. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu turunlah ayat yang memerintahkan beliau untuk mengerjakan puasa fardu hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga semua puasa yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi, namun kedudukannya menjadi sunnah. Kewajiban puasa bulan Ramadan disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Semenjak itulah Rasulullah SAW menjalankan puasa Ramadan hingga akhir hayatnya sebanyak 9 kali dalam 9 tahun. An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab sebagai berikut. Rasulullah SAW berpuasa Ramadan selama 9 tahun, sebab puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sedangkan dasar persyariatan puasa berdasarkan sunnah Nabi SAW adalah sabda beliau yang artinya, Islam dibangun atas 5, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, mengingkari kewajiban puasa Ramadan termasuk mengingkari rukun Islam. Dan pengingkaran atas salah satu rukun Islam akan mengakibatkan batalnya keislaman seseorang. Selain itu juga ada hadis Nabi SAW yang lain lagi versinya, namun tetap menegaskan atas kewajiban ibadah puasa yang artinya, dari Tolha bin Ubaidillah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa." Beliau menjawab, "Puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa puasa yang hukumnya wajib itu hanya puasa di bulan Ramadan. Meskipun kita juga tahu bahwa sesungguhnya masih ada lagi puasa yang lain yang hukumnya wajib selain puasa Ramadan, misalnya puasa qada dari yang luput dikerjakan di bulan Ramadan. Tetapi puasa qada itu sebenarnya hanyalah puasa turunan dari kewajiban puasa Ramadan. Selain itu juga ada puasa yang hukumnya wajib, misalnya puasa denda atau kafarah. Namun puasa ini pada dasarnya bukan kewajiban.
kecuali bagi mereka yang memang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan. Dan kita juga mengenal puasa Nazar, yaitu puasa yang awalnya sunnah, tetapi karena keinginan dan perjanjian tertentu, puasa itu hukumnya menjadi wajib, tapi hanya berlaku buat pelakunya saja. Adapun umat Islam secara keseluruhan pada dasarnya tidak pernah diwajibkan untuk berpuasa kecuali hanya puasa di bulan Ramadan saja. Sedangkan dasar pesyariatan puasa berdasarkan al-ijma. Secara ijma, seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib puasa. Ijma ulama juga sampai kepada batas bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan berarti dia telah keluar dari agama Islam. Hal itu mengingat bahwa puasa di bulan Ramadan bukanlah sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu. Puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan. Syariat puasa untuk umat terdahulu. Syariat puasa ini kita ketahui juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Al-Quran Al-Karim secara eksplisit menyebutkan bahwa kita wajib berpuasa sebagaimana dahulu puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan di dalam keterangan Al-Quran ataupun hadis Nabawi, kita menemukan beberapa keterangan tentang ritual puasa pada nabi-nabi terdahulu atau agama-agama samawi sebelumnya. Yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketika dia keluar dari bahteranya. Mujahid berkata bahwa telah tegas pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk berpuasa Ramadan. Dan sebelum masa Nabi Nuh sudah ada umat manusia. Puasa Nabi Daud. Di masa lalu ibadah puasa telah Allah syariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Mereka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk seumur hidup dengan setiap 2 hari sekali berselang-seling. Puasa Daud ini diisyaratkan lewat beberapa hadis Rasulullah SAW, diantaranya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat sunnah yang paling dicintai Allah adalah salat seperti Nabi Daud alaihissalam, dan puasa sunnah yang paling dicintai Allah adalah puasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat sepertiganya dan tidur seperenamnya lagi. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga ada hadis lainnya yang menegaskan pensyariatan puasa Daud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah sehari dan berbukalah sehari, itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan itu adalah puasa yang paling utama." Aku menjawab, "Aku mampu lebih dari itu." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu." Hadis riwayat Bukhari. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, puasa seperti Nabi Daud ini tidak diwajibkan. Beliau, Nabi SAW, hanya menjadikan puasa ini sebagai puasa sunnah. Puasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada Maryam, wanita suci yang mengandung Nabi Isa alaihissalam. Namun bentuk atau tata cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan atau tidak minum. Lebih dari itu, syariatnya menyebutkan untuk tidak boleh berbicara kepada manusia. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Dan karena sedang berpuasa yang tidak membolehkan makan, minum, dan berbicara itulah, maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putra yang ada di gendongannya, Maryam saat itu tidak menjawab dengan perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada Nabi Isa, anaknya itu. Lalu Nabi Isa yang masih bayi itu pun menjawab semua pertanyaan kaumnya.
Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maria menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 28 sampai ayat 30. Dan seiring dengan perjalanan waktu, terjadilah berbagai penyelewengan dan penyimpangan. Penyimpangan Yahudi adalah menukar puasa Ramadan menjadi puasa sehari saja dalam setahun, di mana mereka tidak puasa Ramadan melainkan puasa Asyura, dengan meyakini bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun. Sehingga surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184 ini merupakan perintah untuk mengerjakan puasa Asyura dan puasa 3 hari dalam sebulan. Hal itu dikuatkan dengan hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan Syaum Asyura, beliau pun bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini hari baik, hari ini di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, lalu Musa syaum pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian. Maka beliau syaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan syaum tersebut. Penyimpangan Nasrani ketika saat Ramadan mereka tertimpa panas yang menyengat lalu mereka pindahkan ke waktu yang lain yaitu musim semi. Pendapat seperti ini didasarkan pada hadis berikut yang artinya awalnya orang Nasoro diwajibkan puasa sebulan. Lalu salah seorang dari mereka sakit dan bernazor bila Allah sembuhkan akan menambahinya 10 hari. Lalu orang lain ada yang makan daging hingga mulutnya terkena masalah dan bernazor bila Allah menyembuhkannya akan menambahi puasanya 7 hari. Lalu ada raja lain berkata, kita sempurnakan 7 hari ini dan kita jadikan puasa kita di musim semi sehingga menjadi 50 hari. Dari Al-Qurtubi. Itulah mengapa Al-Quran menyebut bahwa mereka telah menjadikan rohib dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, penyimpangan itu dikembalikan lagi ke bentuk aslinya semula, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya puasa Ramadan mereka itu masih belum disempurnakan. Lalu apa beda puasa kita sebagai muslim dengan puasa yang dilakukan agama lain? Tentu saja sangat berbeda. Perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dari segi keringanannya. Di dalam rangkaian ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia menginginkan kemudahan bagi kita dalam puasa ini. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidaklah menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih ringan. Misalnya orang yang sakit, musafir, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena suatu sebab diperbolehkan tidak puasa, walaupun nanti wajib menggantinya, baik dengan qadha atau dengan membayar fidyah. Umat Rasulullah SAW hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan saja, sementara 11 bulan lainnya tidak wajib. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan daripada puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Meskipun mereka diwajibkan puasa berselang-seling sehari puasa dan sehari tidak, namun mereka diwajibkan berpuasa sepanjang tahun seumur hidup. Selain masalah keringanan, perbedaan yang lainnya adalah diisyaratkannya makan sahur sesaat sebelum dimulainya puasa. Meskipun makan sahur itu hukumnya sunnah, namun secara tegas Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa makan sahur itu adalah hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu, khususnya agama ahli kitab baik Nasrani maupun Yahudi. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita jadi tahu, rupanya umat-umat lain itu meski diwajibkan berpuasa, tetapi mereka tidak diisyaratkan untuk melaksanakan makan sahur. Dan pada kenyataannya, hikmah dari makan sahur itu akhirnya akan dirasakan sendiri oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa kita menjadi lebih kuat, sebagaimana sabda beliau yang artinya, mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak pada siang hari agar kuat sholat malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. As-Suddi Abul Aliya dan Ar-Rabi menyebutkan bahwa orang terdahulu punya tata cara puasa yang unik, yaitu tidak boleh makan, minum, dan berjima. Bukan hanya pada siang hari tapi juga malam hari, yaitu begitu bangun dari tidur meski masih malam hari, sudah wajib puasa lagi. Maka di awal pensyariatan pada sahabat masih mengalami tata cara puasa yang aneh dan berat ini. Al-Qurtubi. Ibnu Katsir menceritakan bahwa seorang sahabat bernama Qais bin Abu Sirma al-Anshori setelah seharian bekerja di ladangnya, pada sore menjelang maghrib dia pulang untuk berbuka puasa. Namun istrinya belum menyiapkan hidangan berbuka. Sambil menunggu istrinya mencari hidangan berbuka, Qais pun tertidur pulas. Ketika istrinya pulang mendapati suaminya tertidur, maka otomatis makanan yang dibawanya sudah tidak boleh lagi dimakan, karena sudah wajib puasa lagi begitu tertidur. Dari Ibnu Katsir. Keesokan harinya nampak kelemahan di wajah Qais. Lalu diceritakan kasusnya kepada Nabi SAW, sehingga turunlah ayat sebagai berikut. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada awalnya puasa Ramadan itu sudah dimulai sejak selesai sholat Isya. Tidak boleh makan, minum, dan berjima. Puasa semacam itu tentu sangat berat sehingga ada sahabat yang melanggar ketentuan puasa malam hari. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan kemudian turunlah ayat berikut. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Sejak saat itu kemudian puasa sudah mulai ditetapkan batasannya sejak terbitnya fajar dan bukan lagi selepasnya sholat Isya. Dan pada malam hari dibolehkan makan, minum, dan berjima dengan istri. Sahabat pencari hikmah, demikianlah sejarah puasa yang kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.